Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali pada sesi kelima mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada sesi keempat kemarin kita sudah belajar tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Dan pada sesi kelima ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengenalan teori dan tahap perkembangan sosial dan emosional. Nah, materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok modul 4 mulai dari halaman 4.3 sampai dengan halaman 4.21. Tujuan perkuliahan yang pertama bahwasanya setelah Anda mengikuti tutorial online ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan fase atau tahap perkembangan emosi dan temperamen. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan mampu menjelaskan keterikatan dan teori-teori yang terkait. Emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi. Emosi melibatkan aspek psikologis dan fisik dan biasanya mempengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku. Emosi juga bisa memiliki dimensi waktu yang berbeda. Beberapa emosi mungkin muncul secara cepat maksud saya, dan intens dalam respon terhadap situasi yang mendadak. Misalnya, terkejut oleh suara keras. Sementara yang lainnya bisa bersifat lebih tahan lama dan kompleks. Nah, misalnya perasaan cinta yang berkembang seiring waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan. Kemudian ketertarikan adalah ikatan kuat, badi, dan kasih sayang yang dibagikan oleh seorang anak terhadap orang yang secara signifikan dekat dengannya. Nah, biasanya seorang ibu atau orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Ketertarikan dalam bahasa Inggris disebut attachment, yaitu konsep dalam psikologi yang mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya. Biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuh utama mereka, seperti orang tua atau perawat atau babysitter. Selanjutnya, temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Temperamen dapat memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosial, hubungan personal, keputusan karir, dan cara mengatasi stres. Namun, penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan, belajar dari pengalaman, dan mengubah beberapa aspek perilaku mereka meskipun temperamen dasar mereka relatif tetap. Teori-teori yang terkait dengan ketertarikan meliputi pertama adalah teori psikoanalisis,
kemudian teori belajar, dan teori kognitif, dan teori etologikal. Teori psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman tentang bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Salah satu konsep utama dalam teori psikoanalisis adalah konsep keterikatan atau hubungan antara individu dengan orang lain, terutama dalam konteks hubungan anak-anak dengan orang tua atau pengasuh. Kemudian teori belajar adalah rangkaian konsep, prinsip, dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Adapun teori kognitif didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman maksud saya, dan pengetahuan manusia tidak hanya terbentuk dari rangsangan fisik atau respon kondisional semata, tapi juga melibatkan proses internal. Nah, selanjutnya teori etologikal merupakan teori yang berpendapat bahwa manusia memiliki karakteristik yang telah beradaptasi yang membuat anak memiliki keterikatan. Nah, agar pemahaman Anda tentang teori-teori yang saya sebutkan tadi dan tahap perkembangan sosial dan emosional, tentu ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online ini. Dan yang terakhir, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Nah, bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok, saya ingatkan kembali yang versi cetaknya. Belum memiliki, Anda dapat membaca buku materi pokok versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka, ya, pada halaman https://2.ut.ac.id/lib/ruang baca. Saya kira itu pengantar pada sesi kelima ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik dengan melakukan hal-hal yang sudah saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan semua tugas yang telah disarankan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada sesi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.